Bang Fani. Kakak tahu kan, ini tuh kita punya tema namanya cerita orang dalam. Makanya yang kita tanyain tuh tentang tugasnya, tapi lebih ke situnya gitu. Ya. Singkatannya COD. Cerita orang dalam, keren ya. Setelah pembukaan tadi, terus kata dia, Ibu, mohon maaf saya mau melahirkan. Oke, baik. Halo, siang Kak Yuni. Halo, Yora. Nggak ganggu ya? Aman, enggak. Yora mau nanya-nanya apa? Banyak sih Kak, siap Kak? Baiklah. Mungkin kenalin diri dulu. Jadi kan teman-teman nih pada pengen kenalan dulu nih Kak Yuni dari bidang apa, terus nanti di bidangnya tuh namanya apa. Sekarang udah berubah ya? Oke, panggil aja Kak Yuni. Dadah ke kamera Kak. Kakak di tim kerja Latkom, pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai, khususnya buat ASN BKKBN Provinsi Aceh. Anggotanya ada sekitar 10 orang, jadi kita ber-11 ngurusin semua pelatihan yang ada di BKKBN Aceh tahun 2024. Kalau sebelum cerita Latkom sekarang nih, kita boleh dong flashback ya Kak. Dulu kan Kakak sebelum jadi ketua tim, pernah jadi WI ya? Ya. Nah, ceritain dikit dong Kak, gimana awalnya? Apakah pas masuk BKKBN, masuk langsung jadi jadi WI gitu? Oke. Kakak CPNS-nya tahun 2006. Selama 4 tahun itu keliling berbagai bidang, kemudian tahun 2010 ikut tes calon widaiswara, alhamdulillah lulus, kemudian sampai dengan 2018 sebagai widaiswara, tetapi di masa itu ada periode kuliah 2 tahun dulu, kemudian berarti kurang lebih 8 tahun ya jadi widaiswara. Kemudian sekolah lagi, balik lagi, kembali lagi ke bidang KB waktu itu 1 tahun. Terus ke Latkom lagi yang dulu biasa dikenal dengan Latbang. Latkom itu singkatan kan? Pelatihan dan pengembangan kompetensi. Oke. Nah, beda nggak sih Kak dari WI terus sekarang jadi PIC? Kira-kira yang dirasain gitu perbedaannya ada nggak? Nggak terlalu berbeda ya kalau masih kerja di tim kerja Latbang ini, karena dulu kan bedanya adalah sedikit aja. Kalau dulu fungsional widaiswara cuman ngurusin Dikjarti, jadi mendidik, mengajar, melatih, sekaligus memanage pelatihan. Kalau sekarang bertanggung jawab penuh untuk satu sesi pelatihan dari mulai tahapan persiapan, perencanaan sampai dengan tahapan evaluasi. Jadi semua tahapan manajemen sebuah kegiatan itu jadi tanggung jawab kita gitu. Terutama yang pelatihan ya. Seruan mana kira-kira Kak? Beda tantangannya. Kalau dulu kan ranah kerjanya hanya di kelas. Di luar kelas itu hanya mempersiapkan hal-hal yang mau ditampilkan di kelas gitu. Kalau sekarang kan full ya, jadi satu proses bisnis manajemen itu semuanya harus dipahami, nggak boleh ada yang dilewatin gitu. Jadi beda tantangan sebenarnya. Kalau sekarang lebih tertantang. Kalau selama ini kan Kak, kalau di WI sama tadi kan Kakak bilang tantangannya beda gitu ya. Nah, kalau di tahun-tahun satu tahun inilah selama jadi tim Latkom gitu kan, pasti ada lah punya cerita ya, pengalaman. Nah, pengalaman yang paling unik nih yang pernah Kakak alami gitu. Oke, selama menghandle pelatihan. Ya. Pengalaman paling unik adalah apa ya? Banyak sebenarnya pengalaman. Terutama kalau sudah berkaitan dengan peserta pelatihan. Nih contoh aja kalau pelatihannya dalam bentuk daring misalnya ya.
Daring itu kan lebih menantang karena kita nggak berhadapan langsung sama peserta. Jadi sosok lah cara menghandle kedisiplinan mereka gitu. Terus ada hal-hal yang kadang-kadang di luar prediksi. Contoh misalnya kayak kemarin tuh calon peserta, kita nggak tahu calon pesertanya sedang hamil besar. Dia nggak menginfokan. Muncullah namanya di surat tugas. Nah ternyata di hari pembukaan dia kontraksi. Terus kontraksi terus habis pembukaan saat kita mau pretest dia tiba-tiba kirim foto sudah ada di atas objin bed dengan baju hitam putih setelah pembukaan tadi. Terus kata dia, "Ibu, mohon maaf saya mau melahirkan." Oke, baik. Terus kita bilang, "Kenapa ibu nggak menginfokan? Soalnya kan udah pasti nggak kita masukin dalam surat tugas." Ya begitulah. Kadang-kadang ada kayak misalnya peserta yang takut ketinggalan, akhirnya dia diam-diam, tapi ternyata ya akhirnya nggak bisa ikut juga gitu. Terus anaknya namanya nggak yang berbau-bau BKKB. Mestinya pakai kencana apa gitu ya. Selain itu ada lagi nggak Kak? Maksudnya kalau yang paling apa ya, bikin menguras emosi ya? Menguras emosi biasanya berkaitan dengan kedisiplinan sih sebenarnya ya. Contoh kalau kayak daring disuruh on cam, mereka nggak bisa, nggak mau buka kamera. Atau nanti mereka pakai trik gitu, dia pakein AI atau apa gitu ya yang ya gitulah kedisiplinan sebenarnya. Terus satu lagi contoh juga misalnya kayak nilai post-test nggak mencukupi, disuruh remedial, terus nanti datang WA bertubi-tubi, "Ibu kenapa saya remedial? Ibu kenapa nilai saya begini, begini, begini?" Yang kita harus jelaskan mau nggak mau satu persatu. Belum lagi kalau nilai temannya lebih tinggi, dianya enggak, kenapa sih itu lulus, kenapa saya tidak. Jadi hal-hal yang iya, atau penjelasan pelatihan yang harus berulang-ulang dijelaskan. Bahkan sudah dijelaskan di grup, misalnya harus tetap via Japri. Itu bukan hanya menguras emosi, sebenarnya bukan menguras emosi, lebih menguras energi. Nah, itu dia. Kalau untuk sejauh ini kan banyak ya peningkatan kompetensi yang dilakukan ya, baik di ASN ya, terus juga TPK. Nah, TPK kita itu kan banyak. Ya. Nah, tapi seberapa besar gitu Kak perannya Latkom sendiri? Seberapa besar? Seberapa besar perannya Latkom itu sama perkembangannya TPK gitu? Oke, TPK itu tim pendamping keluarga ya. Di Aceh ada 22.410 orang. Sebanyak itu. Sebanyak itu. Jadi itu mereka masuk ke dalam 7 ribuan tim gitu. Yang udah kita lakukan di 2024 adalah melatih mereka dalam bentuk orientasi. Jadi alhamdulillah selesai semua 22.410 itu sudah terlatih di periode Maret sampai dengan Juni. Jadi dalam waktu 3,5 bulan kita kelar melatih mereka. Kemudian dari bekal itulah mereka bekerja lah ya semaksimal mungkin sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan juknis yang dimaui oleh BKKBN untuk ya membantu kita lah menurunkan angka prevalensi stunting. Kalau untuk kan sekarang kayaknya metode yang paling sering digunain itu Zoom ya. Zoom. Nah, kalau harapan kakak sebenarnya dalam menjalankan tupoksi sebagai fasilitator tuh enaknya gimana? Apakah secara tatap muka atau Zoom udah oke gitu? Tatap muka langsung. Kayaknya tatap muka langsung itu lebih enak. Nah, tapi satu sisi juga tatap muka maya, contohnya penggunaan Zoom, itu jauh lebih menghemat anggaran. Karena kan kita tidak perlu mendatangkan peserta ke sini atau kita tidak perlu datang ke sana gitu. Jadi kalau kita kekurangan anggaran, itu bisa jadi solusi yang sangat efektif. Tapi kalau untuk efektivitasnya lebih ke tatap muka langsung di kelas. Karena kan kita bisa nambahin metode pembelajaran dengan role play, dengan apa namanya
praktek misalnya gitu ya, praktek pemasangan IUD implan sebagai contoh, terus praktek melakukan konseling, coaching dan mentoring itu contohnya. Jadi jauh lebih efektif gitu. Kalau sejauh ini Kak, pernah nggak sih kayak sampai Sabtu Minggu atau pas lagi pembagian hasil evaluasi ya, sampai diprotes, sampai dimarah-marahin sama TPK gitu. Ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Bukan sama TPK sih, karena kalau TPK itu kegiatan dengan TPK itu kan selesai di 1 hari ya, orientasi. Itu biasanya dialamin ketika menghandle pelatihan yang lebih dari 1 hari lah, misalnya yang 3 sampai 1 minggu gitu, 3 hari sampai 1 minggu. Nah itu Sabtu Minggu ya kadang-kadang kita masih harus meladeni gitu. Ya contohnya kalau dia punya tugas tambahan atau dia harus ngumpulin remedial misalnya gitu ya, yang harus segera kami nilai di hari itu supaya besok bisa ngeluarin hasil evaluasinya misalnya. Karena kan itu berhubungan dengan pencetakan sertifikat. Nah itu sama surat pengembalian peserta. Biasa di surat pengembalian peserta itu ada nilai evaluasi di belakang. Oke. Gitu. Mungkin ya, Pak ya, harapan deh Kak. Nah, kita kan nggak tahu ya, mungkin kakak akan jadi ketua tim lagi nih di tahun depan kan, mana tahu. Nah, kakak punya harapan nggak sih platform itu nantinya gimana atau seperti apa gitu? Harapannya gini sih sebenarnya, karena yang udah kita lihat nih, ini kan cerita orang dalam nih ya. Yang sudah kita lihat struktur anggaran buat Latkom tahun depan itu kan hanya 2 pelatihan. Sementara kita berpikir banyak sekali SDM, PKB, dan P3K di lapangan itu yang masih tetap harus dilatih di tahun depan. Artinya tanpa anggaran mestinya mereka bisa tetap terlatih gitu. Jadi karena mendapatkan pelatihan itu kan haknya ASN ya, gitu. At least mereka punya keterlibatan di pelatihan itu 1 tahun 2 kali. Nah, jadi harapannya muncullah nanti anggaran-anggaran yang bisa mendongkrak hal itulah gitulah ya. Artinya mereka bisa terlatih, karena kalau dengan 2 pelatihan aja di tahun depan, kita lihat struktur anggaran tahun depan itu hanya 2 pelatihan aja. Ya kita nggak tahu nih, mungkin nanti dengan ada perombakan menjadi kementerian ini nanti bisa tiba-tiba berubah ya. Dalam sebulan ini mungkin kita lihat lah seperti apa. Oke, Quotes kata-kata hari ini, pelatihan mencerdaskan bangsa.